Pemirsa, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Sulawesi Utara dilantik. Ketua Umum PB POPSI Haritanu Sudibyo melantik kepengurusan periode 2021-2025 ini secara virtual. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POPSI) kembali mengukuhkan kepengurusan di 3 daerah. Digelar di Manado, Ketua Umum PB POPSI Haritanu Sudibyo melantik pengurus Provinsi POPSI Sulawesi Utara periode 2021-2025 secara virtual. Pengurus POPSI yang baru dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu membuat biliar menjadi industri olahraga yang menjanjikan, konstruktif, dan produktif. Kita harus sering mengadakan turnamen-turnamen. Tentunya harapan daripada pengurus besar POPSI, pengurus baru mampu meningkatkan kegiatan atau aktivitas kompetisi di Sulawesi Utara, karena salah satu cara untuk meningkatkan prestasi adalah dengan melakukan kompetisi-kompetisi. Kita akan buat kejuaraan nasional di sini. Kebetulan Pak Sekjen mengusulkan di bulan Februari, karena Ketua Umum akan bulan Februari ada jadwal berkunjung ke Manado. Kedepan, POPSI akan meningkatkan frekuensi atlet untuk mengikuti kompetisi baik dalam dan luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kejadian henti napas dan henti jantung dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam keadaan darurat, kita bisa menolong korban dengan tindakan bantuan hidup dasar. Seperti apa langkah-langkahnya dan berikut liputannya untuk Anda, pemirsa. Jika kita menemukan seseorang dengan kondisi tidak bisa bernapas karena tersumbatnya jalan nafas, tidak ditemukan adanya nafas atau denyut nadi, maka tindakan bantuan hidup dasar atau BHD bisa segera dilakukan. BHD merupakan serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Ya, saya sudah di tempat pelatihan BHD. Nah, saya sudah bersama dengan Dr. Garin. Dr. Garin, boleh dijelaskan mengenai bagaimana sih prosedural yang dilakukan oleh tim tenaga medis ataupun mungkin masyarakat awam ya yang ingin melakukan pertolongan pertama pada korban terkait dengan tadi pelatihan BHD itu seperti apa sih, Dok? Jadi BHD sendiri kita harus tahu dulu definisinya upaya menolong pasien yang mengalami henti jantung maupun henti pernapasan. Pertama, kita jangan panik misalnya dia jatuh atau pingsan. Kalau misalnya di jalan raya, kita harus pindahkan dulu ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih 10 detik kita harus mencari apakah dia masih ada nadinya atau tidak. Habis itu kita lihat parunya di bagian dadanya apakah dia mengembang atau tidak. Pertama kita panggil dulu pasien, Pak. Ya, kalau dia tidak menjawab, cek dulu nadinya. Kalau tidak ada denyutnya, kita cek dulu bagian dinding dadanya apakah dia mengembang atau tidak. Kita kompresi tidak terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga, terlalu lambat juga. Jadi kita dengan kecepatan 100 kali per menit dan kedalaman 5-6 cm. Ya. Oke, kompresi. Kalau pump ini memang ada di tempat rumah sakit. Cuman kalau misalnya secara awam kita bisa melakukannya dengan menarik pasiennya ke sini sambil kita, kalau misalnya ada tisu boleh digunakan tisu. Jadi kita kita tarik dagunya ini, kita nafas buatan. Ya. Kalau bisa nafas buatannya jangan sampai bagian mulut pasien itu ada yang terbuka. Jangan ada sampai udara yang keluar. Oke. Hal lain yang perlu dipersiapkan ketika memberikan bantuan hidup dasar adalah memahami prosedural resusitasi jantung paru. Langkah-langkahnya adalah periksa kesadaran korban, kemudian panggil bantuan, lalu atur posisi korban. Selanjutnya, atur posisi kepala korban, periksa nadi pasien, dan terakhir, lakukan pompa jantung.
Ya, itu tadi adalah proses pertolongan pertama atau BHD, bantuan hidup dasar. Ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan panik untuk menolong korban, kemudian amankan diri terlebih dahulu menggunakan masker dan ataupun menggunakan sarung tangan. Kemudian yang ketiga adalah mengamankan korban ke tempat aman sehingga bisa melakukan proses BHD ini dengan aman dan juga nyaman. Kemudian jangan lupa untuk segera menelpon tenaga kesehatan ataupun rumah sakit. Semoga bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan pertolongan pertama bagi korban. Dari Jakarta, Megalatu Pandularas, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Nasib tragis menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Tiur Huta Barat. Gara-gara anjing peliharaannya berkelahi dengan anjing milik tetangga, perempuan ini dimaki dan dianiaya oleh pelaku bersama keluarganya. Tiur Rana Yani Huta Barat menjadi korban dugaan kekerasan yang dilakukan oleh DN bersama 3 orang terduga lainnya yang masih satu keluarga. Kekerasan terhadap ibu rumah tangga bernama Tiur ini terjadi di Jalan Kemiri Ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban dianiaya sekeluarga akibat persoalan 2 ekor anjing peliharaan miliknya dan milik tetangganya berkelahi dan menimbulkan kebisingan di depan rumah korban. Tak terima anjing milik pelaku diusir, korban akhirnya dianiaya oleh pelaku dan keluarganya. Anak yang laki-laki mendorong saya, sekalian video-videokan saya, itulah Pak. Ada berapa orang yang meroyok kemarin? Ada yang meroyok itu anak mamanya, menoyor saya, meludah, baru anak laki-lakinya ini mendorong, baru anak yang perempuan menjambak saya. Ya saya hanya minta keadilan, kan gitu Pak. Soalnya saya udah dari bulan 10 tanggal 24 sudah buat laporan, tapi sekarang tidak ada ditanggapi gitu Pak. Korban dimaki, dihina dengan kalimat merendahkan. Pelaku melanggar pasal 352 KUHP, sementara dalam video dugaan kekerasan secara bersama-sama tersebut layak diterapkan pasal 351 jungto pasal 170 KUHP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Dan pemirsa tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Lovia Nadian dan rekan saya Pram Sunjaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.